ada satu sisi saya pernah tanya orang, apa sih tingkat keberhasilan gitu? Dia malah bilang cuma sedikit aja Bang. Anak saya terhindar dari narkoba itu juga merupakan keberhasilan Pak, kata dia. Bayangin sampai dengan begitunya. Nah itu situasi sekarang. Bukan dibilang anak saya nanti jadi ini suatu keberhasilan, enggak. Terhindar dari narkoba aja merupakan suatu keberhasilan. Begitulah bahayanya narkoba. Makanya terus terang kita kalau di Medan ini, kalau perkara narkoba lumayan banyak yang kita memang hukumannya tinggi-tinggi Pak. Karena ini menjadi satu hal yang paling mendasar bisa merusak bangsa. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tires Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Tema yang kita pilih pada tayangan ini soal cegah dini perundungan, pemahaman hukum, ya kan? Cakap bermedsos dan lainnya. Untuk itu kita akan menghadirkan narasumber Bapak Pajar Sahputra Kajari, Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Bang Pajar sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih Bang. Oke. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Medan. Siap. Ini kita hari ini diajak podcast ini ya. Ya. Mengenai remaja di Kota Medan. Siap. Jadi kan gini, Bang, saya panggil Abang aja, kan ini tempat wawancaranya di Kota Medan. Jadi saya rasa tepat dipanggil Abang aja ya. Nah, Bang Kota Pajar. Medan, Kota Abang dan Kota Seribu Ketua Bang. Iya. Dan 1000 marga. 1000 marga. Kalau apa Papua 1000 pegunungan, Ambon 1000 pulau, Kalimantan Selatan 1000 sungai, Sumatera Utara 1000 marga. Ada semua di sini ya kan? Ada semua. Jadi ini Bang, ini kan bullying ini, baik kita lihat di media mainstream maupun medsos, ini sudah sampai pada titik yang sangat mencemaskan gitu kan. Perlu ada cegah dini, ya kan, agar ini tidak terjadi di kalangan remaja. Kita tahu kan di sini ada program Jaksa Masuk Sekolah. Coba iris tipis-tipis dulu Bang, program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Medan ini. Jadi makasih Bang, ini perlu kita sampaikan memang Kejaksaan Negeri Medan ini ada kegiatan Jaksa Masuk Sekolah. Selain program juga dari pusat, kita ada 3 kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah. Ada itu melalui daring, tatap muka langsung. Off ya? Iya, off. Baru ada luring, baru itu tatap muka langsung. Ada daring kita melalui Zoom. Nah, dan ada satu lagi kegiatan kita visit. Jadi kayak Anjang sana? Enggak Bang, jadi anak-anak sekolah ini kita undang ke sekolah. Jadi kayak office tour, mereka itu. Siswa datang ke kejaksaan? Iya, kayak studi tour mereka datang kemari. Itu kita undang. Biar mereka tahu apa tugasnya juga. Iya. Jadi kalau melalui daring itu, terus terang Bang, mengingat kayak Bang bilang pertanyaan tadi kayak bullying itu. Ini bullying banyak Bang. Ini kadang-kadang tanpa kita sadarin. Dan terus terang memang sejak dunia digital ini, itu masih rentan anak-anak kita, terutama ini kita bicara anak-anak, karena mereka sebagai generasi penerus. Kadang-kadang tanpa kita sadari bullying ini kan banyak nih, secara fisik, verbal atau sosial, cyber bullying itu. Nah jadi makanya kita di Kejaksaan Negeri Medan ini fokusnya itu Bang. Jadi pada saat kita memberikan bimbingan, pengetahuan, kesadaran hukum dengan tema itu kenali hukum dan jauhi hukuman. Jadi kita mencoba menyampaikan itu. Nah, kalau kita Jaksa Masuk Sekolah itu, kita sampai dengan sekarang aja, ini saya cerita masih apanya dulu, kita sudah ada melakukan 5 kegiatan Bang. Itu khusus di bulan di tahun 2025. Ada 5 sekolah yang kita sudah datangin sesuai dengan jalur kegiatan. Dan kalau melalui daring, kita itu sudah ada 10 kegiatan Bang. Ini kalau dia daring ini kita biasanya lakukan di hari Kamis kan. Kalau hari Kamis Jumat. Dan sasaran kita kalau digabung Bang, kegiatan yang kita lakukan penyuluhan ini kepada adik-adik kita itu, kita sudah sampai targetnya 4.000-an orang untuk seluruh sekolah di sini. Itu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Ini belum di 2024 Bang. Dan studi tour kita juga undang kemari, anak-anak sekolah datang kemari.
Nah, terus terang mengingat ini saya jelasin mengingat angka kejahatan. Bayangin Bang, di tahun 2024 itu anak sebagai pelaku itu ada sampai 103 perkara Bang. Jadi mayoritas perkara apa pidum semua itu anak-anak semua ya. Waduh. Apalagi kayak sajam tuh kayak Abang bilang tadi. Iya. Yang kalau Abang bilang tadi sebelum kita bahas itu bawa parang banyak-banyak. Tawuran ya. Iya, tawuran. Nah, itu yang kita mencoba menyampaikan dalam hal penyuluhan kepada adik-adik kita itu. Itu. Jadi gini Bang, kenapa penting jaksa masuk sekolah ini? Ya kan, katakanlah seorang siswi, selama ini dia bingung kalau mendapat perlakuan baik pelecehan maupun kekerasan, dia bingung mau lapor kemana, apa yang dilakukan, ya kan? Tapi dengan adanya edukasi dari kejaksaan, dia tahu, oh kalau kamu mendapat begini, kamu bisa begini-begini. Itu loh ininya. Gitu, kan? Memang itu yang coba kita berikan pemahaman kepada adik-adik kita, Bang. Karena kadang-kadang pada saat adik-adik kita ini, anak-anak kita ini mengalami satu permasalahan, kayak sekarang bilang tadi mungkin pelecehan, kayak perundungan, kan gitu bullying. Kadang kan ada rasa malu gitu. Nah, itu yang mungkin mereka itu mungkin sungkan menyampaikan. Padahal hal-hal seperti ini harus segera ditangani secara cepat, Bang. Karena kita akan ini dampaknya kan nggak baik ke depan. Duh, bisa rusak mental. Ini merusak mental, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Gitu. Kita bukan bicara pada saat itu, tapi bicara ke depannya. Ini sangat-sangat merusak mental. Makanya saya bilang teman-teman dari Intel itu di kejaksaan menyampaikan penyuluhan hukum bukan cuma masalah ini tidak boleh, ini tidak boleh, apa boleh kan gitu. Tapi kita bicara manfaat dan akibatnya. Nah, kalau kita bicara kayak adik-adik itu bicara medsos, sekarang dengan dunia digital yang hampir tidak ada batasnya, Bang. Sekarang apa sih yang nggak bisa diketahui dari dunia digital? Nah, inilah yang kadang-kadang malah diadopsi oleh anak-anak ini gitu, karena kurang pemahaman mereka mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu yang coba-coba disampaikan oleh teman-teman Intel dalam hal penyuluhannya gitu. Itu dia. Soal itu juga Bang, kembali sedikit ini soal pelecehan ini, kita kadang seringkali dikagetkan gitu loh ya. Dunia pendidikan kita pikir steril dari hal-hal yang apa gitu ya kan. Ternyata ramai di situ kan gitu loh. Nah, artinya kan dalam menciptakan sekolah itu nyaman juga tidak hanya siswa, ada juga gurunya, iya kan. Bila perlu orang tuanya juga harus terlibat, harus karena terlibat. ini kan anak ini kan tipikal karakter itu kan terbangun di rumah, di sosial, di sekolah. Jadi perlu melibatkan kayak guru, itu gimana, Bang? Kalau itu pasti, Bang. Makanya butuhnya kerjasama antara orang tua murid, guru itu. Sehingga kalau kayak Bang bilang tadi, kita banyak melihat kejadian-kejadian kayak pelecehan, itu kan ya mungkin di dunia pendidikan, mungkin ya sebagai apa itu. Walaupun ya sampai sekarang kayak Kota Medan alhamdulillah tidak ada, Bang. Gitu. Tapi melihat korban anak ini sebagai korban pelecehan itu kan pasti ada. Nah, itu yang coba kita antisipasi. Kadang-kadang yang menjadi pemancing ini adalah karena rasa ego dan rasa ingin tahu sebenarnya. Nah, makanya kalau kayak guru-guru juga kita kan selalu ingatkan, biasanya kalau kita undang guru itu datang kemari, baru kayak kita lakukan penyuluhan selalu Zoom, itu kan guru harus dilibatkan, Bang. Pada saat kita melakukan penyuluhan. Kenapa? Supaya mereka juga bisa tahu dan mereka bisa menyampaikan. Karena apa yang kita sampaikan juga ini kan terbatas jumlahnya. Betul. Kayak beberapa sekolah mungkin kayak kita undang sekali Zoom terhadap 14 sekolah dengan target 600 siswa. Tapi kan 14 sekolah ini kan bukan cuma 600. Dan gurunya bukan cuma 10 atau 20, tapi kan lebih. Makanya kita sampaikan ke mereka supaya mereka bisa menyampaikan juga. Mereka jadi duta. Menularkan ya kan, untuk menularkan kepada yang lain. Iya, betul. Gitu. Itu ya harapan kita. Makanya kita terus ini getol untuk menyampaikan hal-hal ini kepada sekolah-sekolah gitu. Itu dia. Itu materinya biasanya apa yang disampaikan? Yang pertama memang kita yang sekarang lagi masih itu, Bang, kan narkoba juga. Iya, narkoba. Coba iris tipis-tipis, Bang. Narkoba ini kadang-kadang dengan anak-anak umur yang sekarang ini rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba itu pasti tinggi. Iya, betul. Gitu. Kita nggak usah pungkirin
bahwa kadang-kadang ada satu sisi, saya pernah tanya orang, apa sih tingkat keberhasilan gitu? Dia malah bilang cuma sedikit aja, Bang. Anak saya terhindar dari narkoba itu juga merupakan keberhasilan, Pak, kata dia. Bayangin sampai dengan begitunya. Nah, itu situasi sekarang. Bukan dibilang anak saya nanti jadi ini suatu keberhasilan, enggak. Terhindar dari narkoba aja merupakan suatu keberhasilan. Begitulah bahayanya narkoba. Makanya terus terang kita kalau di Medan ini, kalau perkara narkoba lumayan banyak yang kita memang hukumannya tinggi-tinggi, Pak. Karena ini menjadi satu hal yang paling mendasar bisa merusak bangsa. Ya, jadi kita agak iris tipis-tipis, lebih tipis lagi soal narkoba ini, karena Pak Gubernur pun waktu kunjungannya Wapres, salah satu yang dikeluhkan beliau adalah Sumatera Utara. Medan kan etalasenya Sumatera Utara ini kan ya narkoba ini, Bang. Nah, ini coba Abang sedikit agak perlu mencurahkan perhatian pemerintah soal narkoba ini, Bang. Nah, terutama mungkin hukumannya juga apa sisi-sisi ya terhadap pengedar apa semua gitu loh, termasuk pencegahan gitu. Karena terus terang, Bang, kayak Abang bilang memang Medan etalasenya. Jadi sebagian menjadi tolak ukur Medan ini. Kalau bicara Sumatera Utara pasti bicara Medan. Medan lah, gitu. Kalau orang bilang mau berkunjung ke Medan katanya, padahal belum tentu ke Medan ya, Bang. Iya, padahal kalau mau berkunjung ke Sumatera Utara pasti bilang mau berkunjung ke Medan. Anak Medan, saya pun ke Jakarta, anak Medan kita. Iya, benar. Makanya itu, Bang. Kita dalam hal penanganan perkara ya kita memang agak concern ke situ. Memang kita agak keras. Kalau mereka bilang oh terlalu keras memang, tapi enggak. Memang kita enggak ada ampun untuk hal-hal kayak gitu. Oh, dari segi tuntutan hukuman gitu ya kan? Segi tuntutan hukuman. Nah, gitu. Yang pasti kita akan bicara faktanya, ya kan, dan didukung alat buktinya. Kita akan keras, Bang, gitu. Itu. Kita nggak ada kompromi untuk hal-hal itu. Kenapa? Bayangin kalau di Sumatera, di Medan ini ada lagi istilahnya paket jamba, Bang. Jadi kalau anak-anak sekolah ini katanya, atau anak-anak bukan cuma anak sekolah ini, orang-orang yang nggak punya uang ini, kalau dia cuma uang punya 25.000, 50.000, kan dia nggak bisa beli itu, Bang. Iya. Jadi dia ada istilahnya pakai jamba. Itu dia bayar 50.000, sekali isap langsung diambil, Bang. Jadi cuma sekali aja dia isap, gitu, dia isap langsung diambil gitu. Nah, itulah istilahnya di sini pakai jamba. Nah, sebegitunya lah untuk pengedaran itu. Gitu. Jadi cara-cara mereka tuh banyak caranya. Makanya itulah yang coba kita memang saya selalu tekankan untuk teman-teman jaksa, pada saat kita menangani perkara itu bukan cuma perkara yang narkotika, tapi semua perkara, tapi khusus narkotika kita memang harus benar-benar, Bang. Ini generasi. Iya, merusak generasi, Bang. Dari awal. Gitu. Di peredaran narkoba di sekolah-sekolah gimana? Kalau kita sekarang lebih banyak sebenarnya kalau perkara di sekolah sih enggak, Pak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini untuk peredaran di sekolah kita jauh lah nggak ada gitu dari permasalahan narkoba. Cuman kan gitu, Bang. Kita kan harus terus mengedukasi kepada mereka mengenai bahayanya, Bang. Efeknya. Gitu. Jangan kita beranggapan pada saat ini hari ini sekarang tidak ada perkara narkoba, tapi ternyata nanti kita lengah hingga akhirnya mereka mau mencoba, kan gitu, Bang. Bagaimana kita mengcounter dengan menyampaikan juga terutama kepada sekolah-sekolah untuk membatasin ruang, Bang, jangan sampai ada masuk hal-hal seperti itu. Gitu. Itu yang sebetulnya harus kita ingatkan kepada sekolah terutama. Ini kan sekarang kan narkoba banyak macam, Bang, cara masuknya. Itu dia. Makanya pemantauan kepada anak siswa dan juga yang paling penting adalah pelajaran agama yang harus ditanamkan kepada siswa-siswa itu. Gitu. Dan menciptakan sekolah yang nyaman, ya kan? Benar. Agar interaksi siswa juga bagus. Supaya interaksi antara siswa itu bagus, Bang. Makanya tadi kayak Bang bilang tadi kan, mulai dari bullying itu kan kalau udah ada perundungan bullying ini kan pasti akan ada jarak, Bang, di antara siswa, ya kan, Bang? Betul. Akan ada gap-gap tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang bisa memicu untuk tindak pidana lainnya. Ya kan, Bang? Kadang kan orang kalau udah menyendiri ini kan udah lain pemikirannya, gitu. Tapi kalau dia bisa berinteraksi, kegiatan positif ada, insya Allah mudah-mudahan pasti hal-hal yang tidak baik kayak narkoba apa itu pasti bisa. Karena ini penting sekali, Bang, karena tadi kan Medan etalasi Sumatera Utara ini, jadi Kejari Medan harus terdepan melakukan cegah ini dengan program
jaksa masuk Iya, sekolah masuk sekolah. atau jaksa sahabatnya masyarakat, banyak Iya. lah hal yang bisa digulirkan. Yang kedua juga dengan anjangsan atau kunjungan para siswa datang ke kejaksaan itu juga sangat baik. Mereka tahu juga apa itu kejaksaan. Iya, benar. Abang jangan berkesimpulan dulu orang tahu apa itu tugas kejaksaan. Iya. Taunya nangkap orang aja tahunya, ya kan. Benar. Padahal di situ ada datun membantu orang, ya kan, konsultasi. Itu jangan oh kejaksaan udah top, jangan berpikir seperti itu. Harus berpikir masih banyak orang yang nggak tahu apa itu tupoksi kejaksaan. Gimana, Iya, Bang? benar Bang. Saya sampaikan memang ide ini gitu, saya masuk ke Medan, saya selalu sampaikan sama teman-teman Intel, saya punya ide bagaimana caranya kita mengundang anak-anak siswa sekolah ini datang ke kejaksaan. Kalau ada beberapa orang bilang, oh ini studi tour. Kalau kita bilang batu saya di Cirebon kan ini saya buat juga. Ya, Ini office tour gitu. Jadi setiap minggu kita mengundang satu sekolah Bang. Ya. Kayak kemarin kita di 2024 tuh banyak anak-anak SMA kita datang. Iya. Kita undang perwakilan, karena kalau secara seluruh kan mungkin nggak mungkin. Iya, iya, Jadi iya. kita undang, berikut gurunya, pendamping dan kepala sekolah. Nah mereka datang kemari supaya tahu, kayak Abang bilang tadi, orang nggak semuanya tahu kejaksaan, Bang. Iya, betul. Kadang-kadang orang berpikir jaksa itu yang ngetok palu gitu. Oh ya, iya. Dan mereka pikir hakim sama jaksa itu sama. Iya. Nah itu dia. Tapi secara tugasnya, secara mendetail mereka tidak tahu bahwa jaksa ini apa sih tugasnya gitu. Bahwa dia, jangan orang berpikir oh jaksa ini penuntut umum, ternyata kan dia bisa diatur di undang-undang juga sebagai penyidik. Ya kan, kayak Bang bilang tadi datun. Ternyata ada jaksa pengacara negara yang mewakili pemerintah. Iya. Kan gitu. Nah, jadi kalau anak-anak itu datang kemari, kita akan lakukan penyuluhan duluan, kita perkenalkan secara global di aula, kita undang. Masing-masing bidang akan menyampaikan apa sih tupoksinya. Setelah itu mereka kita ajak Bang keliling ke ruangan-ruangan. Iya. Nah, di setiap bidang kita sudah tunjuk petugasnya untuk menjelaskan kepada siswa. Sekiranya masuk ke Intel. Intel itu apa sih? Tupoksinya seperti apa? Sejauh mana kewenangannya gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak, kan gitu. Tugasnya apa kepada pimpinan, nah gitu. Apa sumbangsinya kepada negara ini apa sih gitu. Dan peran sertanya sebagai Intel. Nah, itu kita buat Bang. Dan alhamdulillah tanggapannya lebih positif. Anak-anak ini lebih mengetahui. Kayak kita bawa tuh main-main ke Pidum. Oh ini perkara tindak pidana umum. Bayangin nih, pelakunya banyak anak, korbannya ada anak. Kan gitu Bang. Baru kita tunjukin ini ada yang bawa sajam. Ternyata bawa sajam aja, ya kan? Bisa ternyata dipidana. Oh Kan itu. iya, sudah Kan tahu mereka harus mengetahui, pencerahan Bang. begitu, iya. Itu yang harus diketahui mereka. Selama ini kan mereka cuma lewat di TV kan. Mereka berpikir, oh anak-anak nggak apa-apa nih, saya masih anak-anak. Ternyata enggak, gitu. Dan kenapa? Karena rasa ingin mencoba, rasa egonya, emosi yang mungkin tidak stabil. Meledak, ya kan? Iya, jadi merasa kalau ada apa-apa ikut-ikutan, kan gitu. Iya. Tapi mereka tidak tahu dampaknya kepada mereka untuk masa depannya, gitu. Nah, itu yang kita coba bangun. Ya alhamdulillah kita kemarin beberapa kegiatan sudah undang anak-anak sekolah SMA, antusias mereka itu. Malah ada yang jadwal sampai jam 12, jam 3 baru mau pulang Bang, karena mereka masih butuh lagi gini. Ini apa sih? Iya, rasa ingin tahunya, ya? Iya, rasa ingin tahunya besar Bang, gitu. Nah, itu dia yang coba kita bangun. Ya mudah-mudahan apa yang kita buat ini bisalah memberi banyak manfaat bagi adik-adik kita, gitu. Oke, terakhir ini Bang. Siap. Ini kan semua berkelindan, saling berkait. Intel, Pidum, sama Pitsus. Pitsus. Itu kan bagaimana Bang meramu tim ini agar terdistribusi ilmu yang tadi itu kan di Intel pasti kalau dicegah nggak ini ya kan Pidum juga ini juga Iya. tahu ya kan, Intel melakukan pencerahan, Pidum juga akan melakukan Pitsus juga bisa ini kalau banyak pembangunan sekolah gitu. Ini juga ini kan gitu, ada bos. Iya. Di situ di sekolah itu kan banyak dana bos juga ini. Tiga ini gimana Bang meramu tim ini supaya ini? Kita Bang memang tugas utama itu kan pada saat kita menghindari supaya jangan terjadi hal-hal. Itu maksud saya. Pasti kan kita dari bidang Intel Bang, penyuluhan Ya. itu. Nah kemarin saya juga sampaikan ke pemerintah Kota Madia, Pemko, saya akan membuat program melakukan penyuluhan gratis Bang setiap minggu. Yes, keren. Gitu. Kepada seluruh kepala desa, lurah, saya bilang OPD yang ada di Kota Medan.
dengan cara kita buat Zoom aja bang. Kita nggak perlu buat bintek. Kan Pemko Medan itu mempunyai dinas kominfo. Iya dah. Mereka digitalisasinya lebih keren lah, udah lebih maju lah, kota mereka besar. bisa memfasilitasi dengan sarana Zoom. Nanti kita sebagai narasumber, gitu. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka, kepada sekolah-sekolah. Ya sekolah-sekolah ini bang, kan ada teknologi sekarang. Benar, gitu. Jadi kan nggak perlu tatap muka bang. Kadang-kadang kalau udah tatap muka, nanti pulang di jalan bisa lupa mereka. Tapi kalau kita edukasi nanti melalui Zoom, bisa kita lakukan setiap minggu. Nah, saya udah cek itu kan kayak lurah tuh ada berapa ratus gitu, 120. Kita bisa bagi tuh tiap minggu 30. Kan gitu. Nanti bulan depan balik lagi ke situ dan dengan narasumber yang berbeda, dan mereka bisa menyampaikan apa sih permasalahannya. Kayak di sekolah-sekolah. Ini kan penggunaan dana BOS. Mereka guru, Bang. Ya kan? Pasti administrasi mereka kadang-kadang ada yang kurang paham. Mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi kita akan berusaha membimbing mereka, membantu mereka jangan sampai terjadi karena ketidaktahuan mereka sehingga terjadi hal-hal yang dianggap menyimpang. Demikian bincang tipis-tipis bersama Kajari Kota Medan, Bapak Pajar Sahputra. Sampai bertemu kembali. Siap.